Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Bapak Seyama saya Sigua Yosinwaru yang pangari tugas rasai inoman moy fo maku tuka semarasai insyaallah masyarakat promoy ngone moy fo maku dahe to maku nyihiru moy maku dahe sidiki amoy insyaallah amin ya rabbal alamin. Malam ini saya masih lanjutkan penjelasan dan dari pertanyaan yang masih tercecer pada waktu yang lalu, dan pada malam Jumat yang lalu itu pembahasan lebih terfokus pada kalimat la ilaha illallah. Dan harus dicermati kalimat la ilaha illallah itu secara jelas. Dan insya Allah pada malam ini sedikit kita mendalami tentang makna Muhammadur Rasulullah atau rahasia Muhammad. Saya masih dahului jawaban pertanyaan bahwa sering terjadi di kampung-kampung Al-Quran dan manusia, Al-Quran dan sesuatu, Al-Quran dan makhluk yang lain, apa lebih duluan, itu yang sering terjadi di kampung-kampung menurut pertanyaan yang ada pada malam yang lalu. Oleh karena itu saya lebih mendahului makna Al-Quran. Rumawan mana ini? Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 114 ya. Terus berapa juz? 30. Berapa ayat itu? 6.000. Al-Quran itu disusun oleh sahabat dan anak mantu Rasulullah SAW tanpa ijtihad. Sampai hari ini Al-Quran itu tidak pernah dirubah. Al-Quran itu yang paling pertama surat apa yang turun? Iqra. Begitu saya sampaikan rahasia ma'rifat Al-Quran dulu, karena pertanyaan yang masih tercecer. Jadi karena waktu itu saya belum jawab, mengingat waktu. Jadi coba perhatikan di sini Al-Quran berapa surat itu? 114. Surat Iqra berada pada deretan ke-96.
Berapa itu? Surat Maryam berada di deretan 19. Perhatikan di sini supaya ini ma'rifat. Artinya, ini saya jawab pertanyaan yang lalu dulu. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sampai ke Maryam itu ke 19. Ya. Dari An-Nas, surat yang paling terakhir, surat pertama Al-Fatihah dan surat yang paling terakhir An-Nas, yaitu hitung dari An-Nas ke kiri sebanyak 19. Banyak berapa itu? 19. Saya masih hitung sedikit dulu. Coba hitung ini. Jari-jari tangan. 1, 2, 3, ampa. Ampa kali ampa berapa? 1, 2, 3. 16 tambah 3 berapa? 19 terat. Ini kalau ini kurang perhatikan ini makrifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Ya terhadap. Nah oleh karena itu Iqra itu dia walaupun turun pertama di Goa, tetapi dia tidak jadikan surat pertama, tetapi dia berada di deretan 90-an. 96 ini kalau dihitung dari An-Nas ke atas atau dari 96 turun sampai di An-Nas 19. Ya. Ini ya, saya hitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Kemutra. Dia ini 96 ditambah dengan ini 1, 2, alif 1 di Bismillah, alif 1 di Ar-Rahman, alif 1 di Ar-Rahim. Kalau ditambah di sini jadi berapa? 99. Itulah Goa. Itulah kandungan. Dari sini Al-Fatihah
Pembuka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini di surat ke-19 dari kanan namanya Maryam. Tahu terang? Maryam melahirkan siapa? Maryam melahirkan Isa tanpa biologis. Sadis terang. Maryam melahirkan Isa tidak lewat biologis. Tahu kata Rada bahwa ini Iqra. Di mana ini? Di Goa. Iqra di Goa. Ternyata di Goa Rasulullah SAW melahirkan apa? Quran. Nah itu Quran itu. Jadi sedikit memahami ini tentang kedudukan. Oleh karena itu Al-Quran itu disusun, didasari oleh tarikat dan ma'arifat. Al-Quran tidak diberi nama oleh si pembawanya. Rasulullah telah kasih nama itu kitab nama Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain langsung diberikan nama. Sebelum Al-Quran apa? Sebelum Al-Quran? Injil. Sebelum Injil? Taurat. Sebelum Taurat? Sebelum Zabur? Pakai Latin Sahifa. Apalagi? Zabur. Apalagi? Taurat. Apalagi? Apalagi? Ya. Ada 5 tuh. Ini surat Maryam dibuka dengan kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. 5 huruf yang sama. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika Zakaria. Ternyata pada peristiwa Maryam itu Zakaria pun ambil contoh dan berdoa kepada Allah bahwa dia sudah tua, sudah mandul, tidak ada lagi yang melanjutkan hartanya, ilmunya, sehingga dia berdoa kepada Allah untuk memberikan anaknya.
Dan Allah bilang ke Zakaria, aku berikan kamu Yahya, tapi dengan syarat harus berpuasa 3 hari dan tidak bisa bicara selama 3 hari. Jadi nama Yahya itu dikasih langsung oleh Allah, dinamakan langsung oleh Allah. Kalau Muhammad diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kalau nama yang diberikan oleh diri, dinamakan oleh dirinya sendiri, yaitu Isa. Isa itu bukan dia mama kasih nama, bukan Allah kasih nama, dia kasih nama sendiri. Oleh karena itu, ini ada catatan 5 kitab ini 5 kitab. Pertama, Sahifah. Sahifah ini dalam pandangan ma'rifat saja, bukan kajian akademis. Sahifah artinya pengaturan sahifah. Sahifah artinya yang mengatur. Umpama kalau mau bikin ini bangunan, apalagi bangunan yang intelek, harus gambar dulu, pakai dena, gambar habis, baru di situ lihat, oh ini kalau andai kata dia jadi, dilihat dari depan, lihat dari samping-samping, lihat dari belakang, berbentuk seperti ini. Itulah konsultan. Siapa yang insinyur gambar? Kemudian jabur. Jabur artinya perhitungan. Menurut saya, ini menurut saya, karena saya terbilang ada kaitannya. Kalau so gambar, tentu harus hitung anggaran. Jabur, sadistra, sadistra. Sudah selesai hitung itu, dia anggaran, kasih masuk ke sana proposal. Yang tender dapat Musa. Taurah artinya pelaku atau pelaksana yang melaksanakan bangunan itu. Jadi dia itu boleh bilang kontraktor atau inspektor. Borong. Dia peting. Lebih kalau selain petingnya apa lagi? Tahu? Itu lebih betul. Kita mau bangun peting. Justru karena Musa itu dia kontraktor, maka dia tahu volume dari bangunan tersebut. Terbukti Musa memberikan fit properties kepada Rasulullah SAW di langit yang ke-6. Andai kata kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka seharusnya kita lebih cenderung mengikuti Musa. Ngapain? Pakai ngapain? Begini, nama
Nama Musa tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 360 kali. Jadi Al-Quran itu dipenuhi oleh kisah dan cerita Musa. Hari ini satu orang bernama Musa saja gengsi. Anak-anak bawa kasih nama artis-artis malu. Musa itu apa? Padahal Musa memerintahkan kepada Rasul. Hei Rasulullah, hei Muhammad, jangan turun, naik dan minta kepada Allah kasih turun, karena umatmu tidak mampu melaksanakan salat 50 waktu. Sukna turun, Musa bilang naik lagi, naik turun sampai 9 kali. 9 kali, maka Musa bilang tak mampu, naik lagi. Rasulullah bilang saya start naik. Maka jadilah 5. Itu Musa berada di langit ke-6. Itu Taurat. Jadi pelajar kontraktor, pelajar Musa dulu. Musa telah mengeluarkan 12 mata air. Wa idistasqa Musa fajarat min husnata asrata ain. Musa mengeluarkan 12 mata air dari satu batu. Setelah itu bangunan Sojadi dipublikasikan di konferensi pers. Pengkabaran atau Injil berarti dia adalah media massa. Dia boleh media banyak media. Barang karena dulu itu belum ada HP tertentu. Jadi Isa datang untuk mempublikasikan. Publikasi apa itu? Maka di dalam Al-Quran Allah bilang, sesaat Isa berada di atas buayannya. Isa berada di atas buayan ibunya, bukan di bue-bue, bukan di kursi, tapi berada di atas, di ayunan ibu. Ibu takut karena orang mengejar untuk meminta pertanggungjawabkan Isa. Isa masih ada di atas buayannya. Isa bilang kepada ibunya, hei ibu, jangan takut. Hei ibu, jangan takut. Saya ini Isa. Nah itu yang Isa namakan dia berdiri. Diutus oleh Allah menjadi nabi, membawa kitab yang namanya Injil, dan akan saya sampaikan kepada domba-domba dari Israel, domba-domba yang berkeliaran di seputar Israel, bahwa nanti akan datang seseorang penjuru selamat, wa ismuhu Ahmad. Oleh karena itu Al-Quran ini disusun melalui
makrifat. Kalau tidak mungkin. Sampai hari ini ulama tidak mampu merubah itu ketetapan. Kenapa dia 114 surat itu? Setelah Injil atau pengkabaran itu, maka di titik temukan yang namanya pembaca Al-Quran atau pembaca. Jadi Al-Quran pembaca ialah membaca dari Sahifah sampai di Injil, disatukan. Oleh karena itu Al-Quran adalah kitab masa lalu, kitab masa kini, dan kitab masa akan datang. Al-Quran telah mengabarkan, menentukan masa lalu dan menceritakan masa kini, dan Al-Quran sudah menentukan masa akan datang. Nah, itu ada pertanyaan, bila kata Al-Quran yang manusia apa pemuka itu kan cuma orang kampung. Saya bilang itu tidak perlu ditanggapi. Itulah Al-Quran. Terus Al-Quran ini yang kita orang lihat Al-Quran, kita lihat ini Al-Quran dengan 30 huruf. Al-Quran dengan 30 huruf yang lalu saya sudah menulis di papan di sini. Huruf apa itu huruf? Perlu digaris bawahi, dicermati bahwa Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, terdapat di 29 kepala surat dan 30 huruf balok yang tidak dapat diterjemahkan. Kenapa ada Al-Quran yang tidak dapat diterjemahkan? Tapi insya Allah dengan pandangan makrifat kita mampu untuk menerjemahkan, mengaplikasikan, dan merealisasikan. Sehingga jika kita tidak bertanya tentang keabsahan 30 huruf balok di kepala 29 kepala surat, karena ada satu surat yang dibuka dengan 2 huruf balok, Alif Lam Mim 7. Huruf balok yang paling terakhir ialah surat Al-Qalam, dibuka dengan Nun wal kalami bima yasturun. Nun. Alif bata sajim ha dal dal ra sin shin sha dal ta ain aga in fa kaf kaf lam mim nun. Nun berada di urutan huruf hijaiyah yang ke-25 dan mim ke-24. Disinilah bertemu Isa dan Muhammad. Itu tadi sadis terang. Itulah pandangan-pandangan makrifat dalam penyusunan Al-Quran. Dari mana huruf-huruf itu ada? Orang akan bertanya begini, bahasa dengan ribu di dunia ini,
Bahasa apa yang paling pertama? Orang Makean bilang bahasa Makean. Orang Ternate bilang, bahasa yang paling pertama itu bahasa Ternate. Orang Arab bilang orang Arab. Padahal bahasa internasional nomor satu adalah bahasa Inggris. Terus bahasa itu bahasa ialah alat komunikasi. Tanpa bahasa tidak akan kita berkomunikasi. Orang yang tak tahu bahasa Inggris di sana, orang di sana bahasa tuh di sini harga-harga, makanya dia telah nyambung dalam komunikasi. Tapi kalau kita tahu bahasa, kita berkomunikasi. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Sejagonya orang berbahasa apapun, tetapi dia belum dapat bersaing kepada seseorang yang bernama Sulaiman. Sulaiman berbahasa dengan angin, berbahasa dengan burung, berbahasa dengan jin, berbahasa dengan apapun. Sulaiman berkomunikasi. Sulaiman panggil jin, mari, siapa yang boleh angkat Ratu Balqis ke istana? Ada satu jin bilang, sebelum engkau berdiri dari tempat, kerajaan Balqis suada. Ada jin lagi menawarkan, sebelum engkau bergerak dari tempat. Ada jin tawarkan lagi, sebelum matamu berkedip. Sulaiman perintah jin tunduk Sulaiman. Pada waktu itu kalau ada kata jin melawan, dapat pukul sampai dapat hukum. Tapi sekarang apa terjadi? Jin jubahnya manusia. Kalau ada jin dia udah marah sekali. Jin bawa itu Ratu Balqis ke istana. Karena berdasarkan itu dia bilang di Hudhud, hai Hudhud, kirim surat ke burung Hudhud, innahu Sulaiman, ya Balqis innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Balqis baca itu surat yang dibawa burung Hudhud, tertariknya Balqis, dan Balqis menyurat kembali, saya akan berkunjung ke Sulaiman. Datanglah Balqis. Begitu Balqis dari depan, Balqis Sulaiman istana sama dengan kita punya, dia pecet dan dia semua sama. Ketika Balqis masuk ke dalam, lebih sama lagi. Dan dia harga semua sama. Dia kan Sulaiman, ini istana sama. Tak ada satu yang tak sama. Nana ini mangkali nana ikut instruksi, nana lihat kita ke istana, bukan ikut bikin model itu. Dia kursi kerajaan sampai semuanya sama. Dia punya. Itu gara-gara jin nih. Apa Sulaiman bilang ke Balqis? Hei Balqis, semua sama. Tapi satu tanpa yang tak sama. Balqis bilang, kasih tunjuk saya. Insya Allah kita pulang ke sana, kita bikin lagi sama dengan itu supaya semua sama. Di dalam Al-Quran Allah bilang kata Balqis melihat seperti air mengalir fata morgana, sehingga dia bilang dia pedayang-dayang angka itu, dia peloyor jangan sampai dia tabasa itu, padahal itu cuma bayangan. Terus Sulaiman antar itu Balqis. Tahu antar di mana? Kita ada curiga Sulaiman sesuatu. Itu
Itu bukan Sulaiman tuh. Balkis bilang apa? Balkis minta dia dipersunting. Dia minta jadi istri dari Sulaiman. Kenapa dia minta jadi istri dari Sulaiman? Karena keduanya bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis terang. Jadi konsep Al-Quran tadi dihayati benar. Tadi sudah kembali itu tadi jawaban bahwa Al-Quran adalah hal seperti. Kemudian Al-Quran, bunyi-bunyi Al-Quran bukan terjemahan. Nanti ke sana baru dapat Al-Quran itu. Al-Quran itu undang-undang, boleh kita ambil, bakar dia terbakar. Buang di laut dia bisa hancur. Tapi kalau Al-Quran, dia tidak pernah hancur dan tidak pernah rapuh. Al-Quran gaib. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, sesungguhnya di dalam kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Dia itu bertakwa atau tidak tergantung kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman, dia percaya kepada yang gaib. Gaib itu gimana gaib itu? Percaya gaib? Gaib itu bukan ditafsirkan bahwa hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Signal berjalan saja meter depan itu. Itu berjalan di luar sana, tabrak dengan signal ini tara lihat. Jadi gaib itu apa? Gaib itu yang tara lihat dengan mata itu setan suami. Gaib itu manusia. Sekarang yang disebut dengan fana, dunia fana, manusia tidak melihat jin, iblis, tapi insya Allah di alam garibau kebalikan manusia yang lihat jin dan malaikat, dan mungkin saja jin akan tidak melihat manusia karena manusia adalah gaib. Itu nanti di belajar. Karena dia gaib. Dulu saya masih cowok-cowok, saya jadi cowok ribuan. Sekarang kan setua, tapi masih diribut lagi. Apakah harus kita hidup di sana dalam kondisi setara ada gigi dan nenek-nenek teteh? Karena kita orang sampai di alam yang tayyibun. Makanya Allah bilang innallaha jamalun wa yuhibbul jamilun. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Jadi kita orang kasih bagus dong ke diri ini juga sunnah. Tapi
Jangan semuka Tarabaya sudah baru piara jenggol. Al-Quran tadi pada malam yang lalu saya sudah menulis orang tua suruh kasih tahu kata orang tua, guru saya kasih tahu kata orang. Pertama mula awal hurufnya 2 dan akhir kita bertanya bercari dan akan bertemu 2. Alif mim toheja rawato sida bidahe, tapi alif sido timim heja kama rawawa akibali. Itu dola kololo orang terlalu bilang alif sido timim heja kama rawawa, itu asal dari semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah hendak menciptakan segala sesuatu, hanya Allah bilang jadi, maka jadilah. Kalimat fayakun, jadilah, bukan begitu-begitu. Pengertian jadilah, kalau Allah bikin bumi, Allah mesti bilang arba, bumi jadi. Allah bikin meja, Allah mesti bilang meja itu kenapa? Masa bilang bikin meja, pun bilang kun fayakun. Maka perlu makna dari sebuah nama. Nah, oleh karenanya Al-Quran yang begitu banyak itu kalau tidak ada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, maka Al-Quran tidak boleh dibaca. Jadi tadi saya bilang bahasa apa saja yang paling pertama, siapa klaim bahasa apa, bahasa Arab adalah soko guru bahasa Kipti. Maka bahasa yang pertama dia akan pasti berbunyi. Ini a i u, ini kalau dia tidak ada dalam Quran, siapa boleh baca Al-Quran? Itu yang lalu saya itu tanggapi betul, dari mana ada 3 ini. Itu pasti kalau nanti waktu ujian nanti dapat nol. Ini berarti ini dia sudah di belakang. Alif asal dari mana itu setahu itu yang lalu. Ustaz, ini masih ingat kan? Itu berarti dia sudah 3 tahapan. Sehingga dari di situ lihat ini. La ilaha illallah, di mana Muhammadur Rasulullah. Ini yang harus. Nah, oleh karena itu untuk mencari Muhammadur Rasulullah itu tadi yang penjabaran yang lalu tentang jauh sebenarnya itu.
Karena ini kosong, mim, alif, la ilaha illallah, Muhammad yang muncul dari mana? Dari sini. Maka jika ini dipasang di sini, maka kalimat jadi Ahmad. Sadis kan? Itu tadi bisa bilang. Muhammad. Kamu dari mana Muhammadur Rasulullah? Itu jawabannya lalu. Fuwaru madiyahi. La ilaha illallah yang kita seluruh melihat ini Muhammad, la ilaha illallah, maka harus disadarkan la ilaha illallah pada 20 sifat. La ilaha illallah 20 sifat. Mau tahu terang? Pakai Indonesia, pakai Latin. Wujud, kidam, baka, apa lagi? Yang binasi. Binafsi ya? Muhalifatu lil hawadis. Apa? Hawadis. Hawadis. Wahdaniyah. Apa lagi? Kudrat. Iradat ya? Apa lagi? Ilmu. Sama. Basar. Sama adu. Basar. Basar. Ilmu. Ayat. Salam. Hayat. Kalam. Apa? Kadirun. Muridun, alimun. Kadirun, muridun, basirun, basirun, sami'un, alimun, hayyun, mutakallimun.
Limun. Ada 20 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu sifat la ilaha illallah tadi, Allah. Sifat Allah itu dari mana kita tahu Muhammadur Rasulullah? Tulis di sini dulu. Balik. Balik. Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah itu Muhammad, karena la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Sama 12 huruf itu. Maka sifat 20 itu dirangkum atau sifat 4 keluar dari Rasulullah, maka dia 24. Apa itu sifat dari Rasulullah? Apa? Siddiq, amanah, tabligh itu apa sifat dari Muhammadur Rasulullah. Maka 20 dan 24, maka terjadilah keseimbangan siang dan malam. Siang 12 jam dan malam 12 jam. Ini sifat 20, itu lihat sifat 20, tetapi yang dia kodrat dia yang lebih ada 7 sifat. Artinya 13 sifat itu ada bersifat dengan manusia dan 7 sifat adalah sifat dari Allah yang hak prerogatif Allah yang tidak bisa manusia lewati. Nah, karena 7 sifat yang berlebihan yang sifat hak prerogatif Allah, maka kekuasaan dan 7 sifat itu Muhammad itu yang bawa. Dengan bersifat siddiq artinya benar, jujur, amanah artinya dia seorang amanah, dan tabligh harus sampaikan, dan fatanah adalah bijaksana. Lihat lagi Siddiq Abu Bakar, amanah Umar, tabligh Utsman, itu Utsman tabligh, sehingga dia dapat menyampaikan susunan Al-Quran 30 huruf, 30 juz tadi. Fatana ternyata ahli. Sadista, itulah yang dia membawa 4 huruf dari mim, ha, mim. Itu. Ini semua lahir di kutub Maghrib. Ini adalah Khulafaur Rasyidin yang membawa sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah. Tapi sifat Muhammad ada di kutub Maghrib yang dibawa oleh 4 ulama. Saya tersebut itu 4 ulama di sini, tetapi kenapa? Karena sifat atau
zat daripada Muhammad, yaitu api, air, angin, ini kasih masuk ini dia benar. Itu. Insya Allah paham ya? Ya. Ini saya suruh. Oleh karena itu, maka disebut oleh orang Ternate Baba Raha Baba Raha Yaya Raha Jorom Tuhan, tadi disebut Jorom Tuhan. Siapa pun kita simpan di Itara bisa bilang, Maisa bilang kok. Saya ini datang akan memberitahu karena dia adalah apa tadi? Mempublikasi kabar, maka dia suka kasih kabar. Suka kasih tahu bahwa datangnya penjuru selamat. Wa ismuhu Ahmad, yang nama Ahmad. Bukan Ahmad. Jadi Ahmad itu sebagai penyelamat, maka insya Allah kita temukan Ahmad itu dari mana? Ahmad artinya satu yang dikatakan. Ahmad artinya Satu dikatakan. Dan satu dikatakan karena apa? Karena Josefangare Tuhan Allah dan saya mengerti salah bilang ke saya, hidung dia ke darah saya berdiri di muka. Padahal Tuhan dan dia itu salah. Oleh karena itu sumber dari segala energik adalah Muhammad. Sumber daripada energik adalah Muhammad. Maka Jafar al-Barjanji dengan mengeluarkan syair dari dia berasa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
harus kenal Muhammad. Itu tadi atas Samsan. Muhammad itu jika kita buka Al-Quran, Allah bilang laulaka fa'aula, laka fa'aula, tidak kuciptakan engkau kalau bukan untuk sesuatu, dan tidak kuciptakan sesuatu kalau tidak ada engkau. Muhammad adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tindakan, perbuatan, seluruh aktivitas Muhammad bukan kehendaknya, tetapi sesungguhnya wahyu yang diwahyukan. Begitu mulia dan agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah memerintahkan kepada semua orang-orang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku Allah dan malaikat sudah bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada orang-orang beriman. Andai kata biar orang-orang beriman tak salawat, Allah sudah salawat. Inilah Muhammad. Insya Allah kita semua ikut Muhammad. Ikut siapa itu? Muhammad lebih ke sana lagi. Allah angkat dan menunjukkan dengan kebesaran Muhammad Mim Hamim Dal. Maka Muhammadun aba'uhum ar-rijali fi rasulillahi wa hattamin nabiyyin. Muhammad bukan bapak di antara kamu dari seorang laki-laki, tapi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup dari semua nabi. Itu sudah ada dua jenjang ke atas. Ke sana lagi. Bahwa sesungguhnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri kamu sendiri, di dalam diri Rasulullah adalah contoh teladan yang terbaik. Karena dia contoh teladan yang baik, insya Allah dia menjadi contoh terbaik dari Muhammad. Maka seluruh daripada umat Muhammad adalah Abdul Qadir, hamba terbaik. Disitulah dia ke sana. Muhammad lebih jauh lagi. Wa ma arsalnaka rahmatal lil alam. Muhammad adalah rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu kita orang mau takut masuk neraka pakai apa? Mau ingin masuk surga lagi mau bagaimana? Kita selalu berdoa kepada Allah supaya hindari kita dari api neraka. Tapi bukan berarti golojo surga. Tanpa ada tahu itu Muhammad. Muhammad masuk di air tawar dapat rahmat. Muhammad masuk di air asin dapat rahmat. Muhammad masuk di angin dapat rahmat. Muhammad darah di darat dapat rahmat. Muhammad naik di atmosfer dapat rahmat. Muhammad masuk surga dapat rahmat. Dan Muhammad masuk neraka dapat rahmat. Oleh karena itu insya Allah kita berdoa, kita ikut Muhammad. Amin. Muhammad di muka, kita di belakang. Rasulullah SAW Muhammad waktu di sana
di langit bertemu dengan Nabi Adam sampai kepada di atas paling tinggi. Rasulullah pulang dari Mi'raj, Rasulullah telah bilang kita sebuka ngoni betampa di sana so kafling. Rasulullah bilang apa? Tanganku belum mengetuk surga, pintu surga tidak terbuka. Insya Allah, jangan kita lewat antrean model orang beli tiket. Kalau kita cuma ikut antrian, maka bapak tunggu sampai orang-orang di zaman Nabi Adam di sana dihisap dulu. Tapi kalau kita ikut Muhammad di belakang, insya Allah hari ini meninggal, hari ini pulang, hari ini juga dihisap. Allahu Akbar. Sadis tuh. Cari. Ini mana siapa yang membentuk sifat 20? Ternyata yang membentuk sifat 20 adalah satu orang profesor, doktor, namanya Ibrahim. Karena Ibrahim itu dia cari Allah, dia dapat Allah bukan pakai khayal, pakai iman belaka, tapi dia mendapat Allah dengan akal yang pandai. Dia berpikir pandai. Dia pernah bikin eksperimen. Dia observasi ke bulan, dia observasi ke matahari. Tidak cocok. Dia eksperimen kepada ikan besar yang mati di laut. Dalam hatinya, ini binatang-binatang di udara makan dari laut, makan dari darat, semuanya makan. Apakah Allah sanggup untuk menghidupkan? Disitulah dia diserukan. Hebatnya Ibrahim alaihissalam sehingga di dalam Al-Quran Allah bilang Muhammadun wa millata Ibrahim. Muhammad hanya melaksanakan apa yang dibawa oleh Ibrahim. Dari Ibrahim ana 2, 1 turun 10, 1 turun 10. Di sanalah Isa dan Muhammad ketemu. Maka dia adalah Nabi, turunan daripada Nabi. Di mana dia itu Nabi yang kita tahu? Karena dia ada di Gunung Potong, Jabal Qubais. Di Halmahera di Lolo ada Gunung Potong. Ini alhamdulillah Ibrahim potong di sana di satu tempat di gunung, dan muncul tiba saatnya Rasulullah Muhammad berada di satu gunung dan di dalam goa, yaitu Jabal Nur. Kenapa? Karena potong di satu gunung dan muncul dalam gunung. Sadis kan? Sehingga kalau sepotong gunung, jangan lupa bayar denda. Utang seorang bapak belum dapat dibayar. Utang seorang bapak kepada Allah belum dapat dibayar sampai dia memotong akikah anaknya. Kenapa? Karena dia tukang potong. Sadis kan? Insyaallah di malam Jumat yang akan datang lagi kita ketemu lagi untuk membicarakan bagaimana itu hukum itu dia keluar. Ini kita baru mencermati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini saya dah kasih tahu di banyak halayak, tapi semua itu tergerak. Faman tadarraka biiznillah. Barada ulama daki uji diri sisioko. Jangan ada pendekatan apa-apa. Saya bikin hal-hal begini bukan ada apa. Ikhlas untuk mau kita dalami ilmu yang sudah dirintis dan diletakkan oleh orang tua kita terdahulu. Jangan sampai alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih akses berpegang pada. Saya tambah lagi sedikit supaya lebih paham bahwa 7 sifat tadi dia hak prerogatifnya Allah. Maka ketika terbaringlah sudah tidak lagi bernafas, artinya mati, tinggal jasad, maka tinggallah rukun 13 terbaring. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min rabbi min utitu min 'ilmi la qalila. Wahai Muhammad, kalau orang tanya tentang roh kepadamu, jawablah bahwa roh itu urusan ilmu pengetahuan tentang roh hanya kuberikan sedikit sekali. Tapi ternyata Rasulullah memang tak urus roh, urus jasad, memandikan jasad, mengafankan jasad, mensalatkan jasad dan menguburkan jasad, kasih cebo jasad. Itu di Al-Quran tara ada. Di Al-Quran pemuka sampai dibalakan tara ada. Maka Muhammad urus. Kalau bukan Muhammad urus, maka dia bobo hari. Itulah kenapa Muhammad urus, karena Muhammad sampai kepada jasad itu dengan 4 takbir. Kenapa dia 4 takbir? Itu yang lalu saya bilang, karena dia apa itu? Hah? Dia akbar. Allahu akbar. Itulah alif nafsiyah, ba alif nafsiyah, kaf salbiyah, ba ma'ani, ra ma'anwiyah. Insyaallah nanti Pak dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu saya sebagai orang tua menggarisbawahi, memberikan sebuah ultimatum. Ilmu ini kita pandai bagaimanapun juga kita orang tahu apa. Al-Quran hafal 30 juz pula balik. Tapi kalau tanpa tafakkur, di sini saya kasih tahu harus berbanyak amalan untuk diri. Wa fi anfusikum afala tubsir. So tahu masuk WC, so tahu keluar rumah, insyaallah. Itulah perbedaan diri manusia dengan seluruh makhluk.
Paham ke belum? Iya, jadi saya kasih kesempatan untuk sedikit berdialog. Silahkan. Jadi amalan-amalan itu harus diperbanyak ya. Yang paling inti ini saya kasih tahu, salat 5 wajib, 5 kali itu wajib hukumnya. Tapi bagi orang ma'rifat yang tidak melaksanakan salat kejadian, maka dia belum kolaborasi dengan tafakkur tadi. Ini perlu di dalam ini saya. Saya bilang kita hadir pada setiap pertemuan. Saya tak akan pros, tetapi hal-hal yang saya tak akan mungkin bilang di mana-mana, terkecuali di antara orang tua dan anak. Kita begitu dulu, belum ada. Nanti pada malam Jumat akan datang. Nanti saya akan sampaikan rahasia, syahadat rahasia, salat rahasia, zakat rahasia, puasa dan rahasia haji. Karena memang kita ini asal dari haji sampai di syahadat. Insya Allah kita pulang. Kita asal dari syahadat sampai di haji dan kita pulang dari haji sampai syahadat. Kalau belum sempurna haji masih boleh umroh, masih boleh bikin amalan. Kalau zakat masih bolong-bolong, masih ditampal oleh infak, sedekah dan sebagainya. Kalau salat belum sempurna, boleh salat sunnah. Kalau puasa belum sempurna, boleh puasa sunnah. Tapi kalau syahadat tidak sempurna, sempurnakan pakai apa? Maka perlu banyak dialog, banyak bertanya. Jangan pikir kalau saya datang, jangan ada pendekatan apa. Kita yang salat bilang, guru bilang salat itu wajib, waktu wajib. Tapi yang terakhir tadi, kalau sudah paham salat apa tadi kejadian, maka itu boleh dikolaborasi atau dipersamakan. Maksudnya bagaimana tadi? Kita daripada itu dijelaskan. Ya kita belajar ilmu ma'rifah. Kalau di lain-lain itu tidak ada. Sehingga kita punya ilmu ma'rifah, kita punya pengenalan. Maka ma'rifat itu mengenal diri. Maka melaksanakan diri. Man kada arafa nafsahu faqad arafatul Muhammad. Kenal dulu diri berarti ma'rifat diri. Faman kada arafatul Muhammad faqad arafatullah. Kenal dulu kepada Muhammad, ma'rifat kepada Muhammad, ma'rifat kepada Allah. Karena itu kita melakukan, saya sudah bilang-bilang membesarkan kepada Allah dengan kebesaran Allah. Maka di dalam kebesaran Allah di setiap diri itu masing-masing diri melakukan kewajiban yang namanya pengamalan bukan sholat itu hanya dipakai pada sebelum Jumat
warung aja. Kan satu hari sekali, yaitu ba'dal maghrib. Malam yang malam Jumat kan? Ya malam Jumat. Itu kan itu salah kejadian itu kalau malam Jumat kan? Setiap malam di setelah ba'dal maghrib. Jadi ba'dal maghrib itu salat. Kita ini saya kasih tahu bahwa kita ini hidup sampai dengan puluhan tahun, bahkan orang hidup sampai ratusan tahun, tapi hidup cuma di dalam 12 bulan. Ada bulan lain lagi sampai berbulan lain. Di 12 bulan diperkecil namanya 7 hari. Hari itu ada 7 saja. Orang bikin hari tambah itu orang 7 hari itu diperkecilkan dia, yang oleh Allah bilang tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail wa tukhrijul mayyiti minal hayyi wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah mengembalikan malam ke siang dan siang ke malam, dan Allah mengembalikan orang yang hidup ke orang yang mati, dan Allah mengembalikan orang yang mati ke hidup, dan Allah hitung dia, Allah hisab dia. Berarti pada hakikatnya hidup cuma 1 hari, siang dan malam. Nah oleh karena itu kita orang sadari, bertanya kepada diri, apa itu 1 hari, apa itu 7 hari, dan apa itu 12 bulan. Terus saya pulang ke sana, ada hidup di sana ada 12 bulan lagi, ada 7 hari lagi, ada orang jadi pengusaha lagi, ada jadi polisi lagi, ada jadi tentara lagi, ada jadi anggota dewan lagi. Kita persiapan untuk bertemu dengan Allah, untuk menyelesaikan persoalan dengan Allah. Nah oleh karena itu kemungkinan kita sudah kehilangan masa lalu, kita banyak sekali kehilangan masa lalu, dan kita jadikan masa lalu sebagai guru masa kini. Kita mungkin kehilangan masa kini, karena ini nanti akan dia jadi guru masa akan datang. Insya Allah kita jangan kehilangan jalan menuju kepada Sang Pencipta diri itu. Tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu yang dulunya kamu tidak ada, kemudian diadakan, dan kemudian dikembalikan. Jadi insya Allah nanti sampai di sini dulu saya. Karena saat itu tadi setelah kejadian itu Haji bilang hari Jumat, itu Jumat itu maksudnya setelah azan dong. Sebelum Haji naik. Ya setelah azan itu kan ada 2 rakaat gitu kan. Habis ada sunat 2 rakaat itu orang azan habis masuk salat itu. Video cuma baca doa. Sudah tuh ini apa? Jadi, kalau ada bertanya kamu mau tanya. Nanti ini saya paling kurang, insya Allah saya tidak bersifat sujud, tapi dia kembali ke orang berasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Rasulina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila ahli al-qubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal abidina wal abidati wal jahidina wal jahidati. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. Laniyatal qabul wa tamam min kulli surun wa ma'amur wa salahisan dahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Wa khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rubbal kutubur rabbani wal qasamadani wal khayqalin nuraini syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasir ruhu ajiji syaunillahi lahum. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirati yu'minun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اجعلنا داخلين الجنة مع زمرة مولانا وسيدنا وشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني. اللهم يا كاشف اكشف ضرنا وعافنا من كل بلية وفتنة بحرمة مولانا غوث الأعظم. اللهم لا تجعلنا خاتم النار في يوم القيامة ولا تنزل علينا يا ربنا بلاء وعذابا في الدنيا والآخرة. ماجد شيخنا وقدوتنا وأستاذنا محي الدين عبد القادر الجيلاني. اللهم أصلحنا وأصلح أمورنا وأهوالنا وأقوالنا وأنفسنا ووالدينا وأولادنا وتجاراتنا وقراباتنا وذرياتنا وأهلنا وجماعتنا وحبائنا كما الصالحين ببركة سيدنا ومولانا ومرشدنا محي الدين سيد الراشدين الكاملين. اللهم اكشف عنا مصيبة وفتنة وأشكاما وأمراضا واسقينا يا ربنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجدن علما وفهما وارزقنا رزقا حلالا وسيا كريما وانظر الينا بنعمتك وشفقتك ورحمتك ولا تنظر الينا بغضبك وعذابك يا الله يا الله يا الله بحرمة القطب الرباني والغوث الشمداني والهيكل النورين الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني. اللهم طول حياتنا وحياة أهلينا مع العافية والبركة والنعمة والشهادة والسلامة والعبادة المدخلة إلى الجنة مقيمة الدائمة بعزتك وجلالتك وقدرتك ورحمتك وبحق حبيبك وشفيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبحق محي الدين وأساتذته وأولاده وتلاميذه وبحق سائر الأنبياء والأولياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله